Momen Nataru inilah pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk program-program penyajian budaya lokal. Ingin wisata alam, bisa di Gunung Semeru, bisa kira-kira bisa dipromo dan lain sebagainya. Jadi sifatnya mengintegrasikan antar kabupaten kota. Halo, kembali lagi di JP Pods, Jawa Pos Podcast. Dan kalau bicara terkait dengan akhir tahun, biasanya akhir tahun adalah momentum untuk mengisi dengan berlibur. Karena memang momentumnya bersamaan dengan libur anak-anak sekolah, yang kuliah juga biasanya sudah mulai memasuki masa liburan. Dan ya, akhirnya orang tua biasanya juga mengambil cuti untuk akhir tahun. Belum lagi mereka memang merayakan Natal, biasanya juga akhirnya mengambil libur yang cukup panjang hingga tahun baru. Nataru menjadi momen untuk liburan. Anda sudah bersiap untuk liburan kemana? Disiapkan dengan baik-baik ya. Kalau bisa ke Jawa Timur aja. Saya pengen tahu, gali lagi ada potensi apa saja di Jawa Timur dan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pengawasan DPRD Provinsi Jawa Timur bisa mengoptimalkan destinasi wisata yang ada. Saya bersama dengan Ibu Ani Maslakah dari Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Bu Ani, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, akhir tahun mau kemana dulu nih kayaknya? Saya kayaknya di dalam daerah deh. Kalau enggak Pacet, Batu, Malang. Kira-kira kayak gitulah. Pacet, Batu, Malang. Mudah-mudahan di akhir tahun udah suasananya sudah lebih baik ya. Karena kan Iya. memang sekarang lagi banyak hujan. Iya, kemarin BMKG juga sudah ngumumin kalau enggak penting-penting amat, lebih baik stay di rumah. Kalau toh harus liburan, cari yang aman pastinya bila kira-kira itu. Sehingga ini juga akan mereview ini. Nah, itulah. Padahal di akhir tahun biasanya momentum mereka-mereka menjadi operator objek wisata, hotel. Dan itu saya untuk biasanya kalau nggak ada kegiatan partai atau partai itu pasti ya. Kalau dewan nggak mungkin lah ya. Ketika akhir tahun ada kegiatan partai biasanya. Kalau nggak ada itu pasti saya kumpul keluarga semuanya, Mas. Ajakin. Semuanya, iya. Satu marga saya kira-kira. Satu klan. Iya, seperti itu. Oke, tapi betul kalau memang kita bicara tentang wisata, saya yakin sudah banyak yang merencanakan. Tapi di sisi lain juga ada banyak hal yang harus mungkin juga dipertimbangkan. Mudah-mudahan kondisi Indonesia juga semakin baik, termasuk yang salah satu yang sekarang menjadi biasanya kalau wisata itu Malang Raya termasuk Batu itu menjadi tujuan utama gitu ya. Iya. Tapi di sisi lain sekarang Malang juga masih sempat banjir kemarin, mudah-mudahan bisa segera reda. Tapi terlepas dari itu, potensi wisata Komisi B juga mitra kerjanya adalah Dispupar juga gitu ya. Ibu sendiri melihat so far 2025 apa yang sudah menjadi akselerasi dari pariwisata yang ada di Jawa Timur? Ya. Kita ini sudah punya perda rencana induk kepariwisataan. Ada beberapa destinasi, mulai destinasi alam. Kalau alam maka Malang Selatan lah ya. Pantai-pantai indah. Pantai-pantai indah. Ada destinasi religi, Gus Dur, Ampel, Batu Ampar, banyak lah ya kira-kira. Ada destinasi budaya. Budaya kuliner ini ada di Banyuwangi ini banyak sih, banyak ragamnya kira-kira kayak gitu, di mana ketika ada turisme baik mancanegara maupun turisme di internal domestik itu disajikan tarian asli, adat-adat asli di daerah tempat itu di Banyuwangi masih lah. Banyak festival juga biasanya ya, gitu ya. betul, termasuk di Jember lah kalau ngomong festival yang gede di Jawa Timur itu. Yang kedua, kita Jawa Timur ini kan lagi tracing untuk mengembangkan kembali desa wisata, Mas. Desa wisata. Kita ini dari 558 desa se-Jawa Timur, 5.558, ada sekitar 640-an desa wisata, tapi hanya 20% yang berkembang. Lainnya enggak, layak mutu layak ya, hidup dan mati enggak jelas kira-kira. Maka momen Nataru inilah pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk program-program penyajian budaya lokal. Jadi saya ini dalam kurun
sebulanan November Desember ini sudah ada berapa event yang saya hadir, mulai pagelaran ludruk, kemudian wayang, jaranan, tayupan, yang ini lokusnya di dekat di ada yang di alun-alun, ada ya tempat-tempat wisata lah. Responnya ya. Gimana Bu masyarakat? Masih kenceng juga untuk melihat ini? Masih, cuman kalau dibanding 10, 15, 20 tahun yang lalu ketika saya masih kecil, ya memang separuh lah. Kenapa? Saya melihat ya memang eranya digital ya. Kita bisa melihat di internet dengan mudah lah, kayak gitu. Tetapi itu kan tidak mengakses pada multiplier efeknya kan tidak dapat, hanya aja ya, internet yang laku gila-gila kayak gitu. Tapi kalau langsung maka akan menumbuhkan banyak sektor, mulai dari UMKM, jasa, kemudian termasuk jukir, pastinya mamin, lah kira-kira rasa guyuban akan muncul lagi, itu menjadi bagian penting. Selain itu yang dilakukan oleh pihak Pemprov untuk ini ya menekan inflasi itu sih yang saya tahu. Bagaimana bisanya sekalipun inflasi Jawa Timur masih di bawah sedikit dari nasional, tetapi selama ini ketika hari besar nasional terutama Nataru kan mesti lonjak ya. Walaupun hanya satu subsektor yang naik itu berimplikasi kepada harga lainnya naik. Efeknya banyak. Efeknya banyak. Maka untuk menstabilkan harga itu kita lagi derasnya untuk pasar murah di titik-titik yang berdekatan dengan massa, terutama di daerah-daerah wisata juga. Itu yang karena wisata dan ekonomi ini rasanya hubungannya begitu dekat ya Bu ya. Karena wisata yang berhasil biasanya ekonomi masyarakat lokalnya juga akan tumbuh gitu. Dan itu terbukti memang kalau di presentasi 100%, ternyata ya memang 60% industri pengolahan Jawa Timur ini supporting PDRB-nya ya supporting PDRB Jawa Timur itu 60%-nya ya dari industri pengolahan. Lah industri pengolahan itu ya kita sering ngomong UMKM, IKM itu. Terbesarnya memang 31%-nya adalah Mamin dan Ekraf. Nah, kalau ngomong Mamin dan Ekraf kan ngomong destinasi, ngomong pariwisata lah kira-kira kayak begitu. Orang datang pariwisata pasti makan, gitu. Orang datang pariwisata pasti harus dapat oleh-oleh, kira-kira. Inilah yang gitu harus inilah yang harus ditangkap oleh masyarakat kita. Bagaimana kemudian eksplorasi potensi lokal ini bisa dikolaborasikan, bisa diintegrasikan dengan sektor pariwisata yang kemudian menjadikan uang, kira-kira kayak begitu. Tapi sebelum kita lanjut ke fokus pada wisata ini, Bu Ani mungkin juga bisa mengedukasi masyarakat, warga, posisi pemerintah provinsi dalam industri wisata ini ada di mana gitu. Karena kan biasanya kalau operator wisata oleh swasta misalnya, atau biasanya oleh kabupaten kota misalnya. Nah ini pemerintah daerah tingkat 1 di mana, dan DPRD provinsi memantaunya di bagian apa ini? Ya, kita satu pembagian zona, bahwa daerah A ini destinasi wisatanya lebih pada alam, yang saya sebut tadi itu Mataraman, lintas selatan, jalur lintas selatan kayak begitu. Kemudian di Arek ini berarti termasuk Jombang, Sidoarjo, ini destinasi religi, karena ada makam Gus Dur, Troloyo, Sidoarjo sendiri juga ada, Sekardadu dan lain sebagainya. Kemudian ada Ampel, banyak kan itu Arek. Itu yang memetakan adalah Jawa Timur. Tinggal kemudian kabupaten kota di sebuah kabupaten kota melakukan eksplorasi yang lebih maksimal. Yang kedua, kita melakukan pelatihan dan pembinaan lintas. Yang lintas kabupaten kota itu kewenangan kami. Yang lintas kabupaten kota, oleh karenanya kita memfasilitasi misalnya setiap turisme mancanegara terutama ketika hadir di Juanda. Di situ sudah ada promo-promo, sudah ada selebaran-selebaran, termasuk juga digitalisasi kaitannya dengan di sana ada apa, di sana itu kemudian diantarkan ke
Dekranasdanya Jawa Timur yang ada di Sedati, yang kemudian di situ diarahkan kalau ingin wisata alam bisa di Gunung Semeru, bisa kira-kira bisa di Bromo dan lain sebagainya. Jadi sifatnya mengintegrasikan antar kabupaten kota. Lebih pada itu. Begitu juga pola pembinaannya juga pokoknya hal yang berkaitan dengan lintas itu adalah kewenangan kami, kewenangan provinsi. Yang menarik biasanya kalau bicara tentang tempat wisata, apalagi alam gitu ya. Kalau kita lihat Malang Selatan, sebenarnya dari Malang menuju Tulungagung itu kan sekarang lagi hitsnya Pantai Selatan dan dianggap bagus-bagus gitu. Tapi kadang-kadang ngerasa ini JLS-nya belum tembus nih gitu. Padahal kalau misalnya itu bisa tembus, menarik. Gimana dengan infrastruktur yang Bu Ani lihat, termasuk jalan menuju ke tempat wisata, jalan antar daerah di sana gitu? Ngomong JLS sebenarnya hampir 100% itu sudah selesai sih. Ya memang ada beberapa titik yang belum selesai. Repotnya gitu kan ada kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten kota. Kalau kewenangannya provinsi sebenarnya selesai. Kewenangan kabupaten kota untuk pembebasan beberapa titik lah ini yang belum selesai. Karena kadang masyarakat kita ini ketika tahu itu untuk usaha atau untuk pemerintah digedein harganya ada macam-macam kayak gitu. Tiba-tiba naik gitu harga tanahnya. Naik. Sementara yang bangun adalah pihak pusat. Ini yang harus ada koordinasi yang intens untuk bisa selesai segera. Tetapi karena JLS ini masuk Perpres 80 tahun 2019 yang lalu ada beberapa program besar, proyek besar Jawa Timur ada 96 kalau 96 salah satunya JLS, maka ini menjadi skala prioritas. Makanya kenapa ada penerbangan di Kediri, itu salah satunya kan implikasi dari JLS kalau sudah bisa tembus 100%, maka itu akan menjadi salah satu titik hub pertumbuhan gitu ya? Betul, hub pertumbuhan ekonomi di sektor lintas selatan. Sekali lagi Mas, ada beberapa kewenangan yang berbeda. Kalau ngomong jalan utama, maka itu ke pusat. Seperti di depannya Jawa Pos ini, maka itu pusat. Karenanya kalau kemudian lintas selatan ini lebih pada pusat yang lebih berkewenangan untuk melakukan pembangunan. Tapi kalau sudah mengarah kepada antar kabupaten begitu, maka provinsi, sementara antar kecamatan adalah kabupaten. Saya melihat ya kalau kewenangan provinsi sih, saya hanya datanya belum melihat pasti, tetapi kan ada kondisi jalan baik, sedang, buruk. Baiknya masih lebih lumayan sih daripada buruknya ya. Tidak lebih banyak buruknya lah ya. Tidak gitu lebih banyak buruknya. Nah ini yang lebih kompeten itu Komisi D ya. Komisi D. Tapi sekilas ketika kita turun bawah ada reses, ada kunjungan, ada apa. Sekilas kalau kewenangan provinsi masih lebih oke saya. Jadi pos-pos yang dianggarkan dari Komisi B, terutama untuk pengembangan pariwisata, serapannya harusnya sudah bisa maksimal ya Bu ya? Iya, ya memang ada sih jeritan beberapa titik akses kemarin itu di Jombang, akses ke Wonosalam, terus juga akses ke wisata laut di Malang Selatan. Sebenarnya saya kan hadir sendiri, sebenarnya masih bagus sih, memang ada beberapa sekian meter begitu loh yang sudah harus dilakukan peningkatan, bukan perbaikan tapi peningkatan. Tetapi kalau sampai ada panjang menjadi sekali lagi kewenangan provinsi loh ya, kewenangan provinsi saya belum melihat sih yang kewenangan provinsi. Tapi sebenarnya kalau Bu Ani melihat dari Tapi saya bagian orang yang setuju infrastruktur ini ibaratnya adalah gula. Ketika ada gula pasti ada semut. Ketika jalannya bagus maka akan tumbuh banyak sektor kira-kira, sehingga itu harus menjadi skala prioritas. Saya bagian dari orang. Betul. Jadi jalan akses tentu menjadi skala prioritas. Mana yang kewenangan dari kabupaten harus bisa diselesaikan, kewenangan provinsi juga harus bisa dimaksimalkan. JLS yang pusat juga harus bisa selesaikan gitu. Nah, dan itu provinsi ada namanya tim gerak cepat kok Mas. Jadi ketika memang ada keluhan, apalagi ada sektor usaha ya, usaha itu ya bisa usaha pariwisata, bisa usaha industri, bisa usahanya masyarakat, maka itu menjadi skala prioritas untuk tersegerakan
minimal kalau tidak pembangunan adalah rehab. Ya, ditambal Peningkatan sulam namanya, dulu tambal gitu sulam mungkin ya. minimal seperti itu. Nggak harus nunggu anggota dewannya reses untuk curhat untuk menyampaikan itu, ya, nggak saya ya? tahu begitu. Karena ada unit sendiri untuk mengatasi itu. Tapi Bu Ani melihat Cuman gini Mas, akses untuk ke wisata-wisata yang ini menjadi cagar alamnya nasional, kayak ke ini Probolinggo itu bukan Semeru tapi Tengger Bromo Tengger Bromo Semeru Tengger itu pusat Mas, dan itu lebih pada perhutani karena memang ada pada kawasan hutan kan. Nah begitu-begitu itu yang kita susah. Mau kita bangun salah karena jadi pemerintah itu begini, ada kalanya niat baik, salah cara itu menjadikan babak belur juga. Karena bukan wilayahnya Bukan gitu ya, bukan kewenangannya. Betul gitu. lah. Kayak begitu itu yang harus dipahami oleh masyarakat ya. Tetapi karena saya kok optimis karena target pemerintah ini kan swasembada ya, mulai swasembada pangan, beras, garam, protein juga. Lah akses sana untuk menuju sana itu kan ya bagian dari untuk menuju pariwisata karena sekarang ini ada wisata yang terkaitan dengan agrowisata, edukasi pertanian, itu kan lagi marak ya. Bagaimana kemudian sawah itu bisa menjadi ladang pariwisata. Lah akses jalan itu kan juga hampir mirip ya arahnya ke wisata-wisata yang itu menjadi cagar alamnya kewenangan nasional. Oke. Wisata ini kan tentu ada kesiapan juga begitu ya, kalau tempatnya bagus tapi ternyata prasarana di lokasi nggak bagus juga akhirnya membuat orang jadi enggan untuk datang gitu. Sebenarnya kalau Bu Ani melihat secara general tantangan dari pariwisata di Jawa Timur ini permasalahannya ada di mana Ibu? Modal? Karena untuk bisa mengembangkan wisata itu kan nggak bisa dari awal itu harus adaptif kan. Hari ini eranya apa yang dimaui oleh pasar, maka kemudian dikonstrukkan begitu ya. Yang unik, yang menarik, yang kekinian, yang apa pasar yang digendaki maka untuk melakukan improve, meng-create itu kan butuh anggaran ya. Jadi modal SDM penting sih, SDM bagian penting. Ada modal, SDM-nya kurang, ya akhirnya kan monoton, kurang menarik. Ngomong wisata orang datang itu kan satu menarik dulu, baru kualitas. Ya. Kalau kita ngomong mamin begitu ya, maka memang taste, rasa yang diprioritaskan. Maka butuh bagaimana SDM yang mampu meng-create itu kan begitu. Jadi SDM pasti yang menjadi hambatan kita yang perlu diasah terus lah ya agar supaya adaptif mengikuti perkembangan. Yang kedua modal untuk bisa expand ya rata-rata kenapa layamutu walayahya tadi itu antara ada dan tidak ada itu kembang kempis itu ya memang sentuhan modal kita ini yang kurang maksimal Mas. Saya mengakui bahwa sentuhan permodalan terhadap sektor itu masih kurang maksimal. Anggarannya nggak ada dari pemerintah provinsi? Kecil Mas, kecil. Sehingga lebih banyak masih given deh. Jadi masih ya daya kemampuan dari masyarakat ya. Sentuhan kita masih belum maksimal. Jadi kebanyakan ya kemandirian mereka yang bisa mengolah itu gitu akhirnya. Betul. Nah, yang ketiga, pentingnya mengintegrasikan itu. Lah inilah butuhnya pemerintah. Bagaimana dari berbagai sektor itu misalnya di Banyuwangi ada homestay. Homestay saja nggak cukup. Bagaimana mereka kemudian bisa hadir di sana? Misalnya kemudian pemerintah memfasilitasi moda transportasi yang unik, bisa ke arah sana, bisa kayak begitu, itu juga bagian dari penting. Tapi selama ini masih swasta, masih ya pemerintah belum lakukan intervensi itu. Inilah akhirnya orang datang itu ya kalau titik A ya sudah titik A, titik B ya titik B. Belum lagi eksplorasi
budaya. Kita ini kan punya beberapa cagar budaya, mulai candi. Yang terkenal kalau ngomong candi kan hanya Prambanan, Jogjaan lah, Borobudur. Sebenarnya di Jawa Timur kan juga ada. Nah, kemarin yang saya sampaikan juga penyajian narasi terkait dengan sejarah itu apa? Itu yang belum bisa kait, bisa ada cerita tentang apa sehingga orang itu menarik. Oh, ternyata dulu itu seperti ini ya di Jawa lah. Nggak cuma ngelihat tumpukan bata aja gitu ya? Nggak hanya batu-batuan kayak Trowulan, itu kan juga kerajaan besar loh, tidak hanya Indonesia tapi Asia. Behind the story-nya luar biasa gitu ya? Betul. Lah, itu bagian dari pemerintah, Mas. Bagaimana bisa memfasilitasi itu, dan sudah saya sampaikan kemarin pihak Trowulan, pihak Disbudpar untuk bisa menjadi katalis lah untuk para turis, terutama turis kan kalau kayak begitu. Karena terus terang kalau melihat data estimasi dalam Nataru ini akan ada mobilisasi massa dari mancanegara itu sekitar 1,3 juta. Kemudian kalau di domestiknya sekitar 100 juta orang yang kira-kira bergerak bergerak. Ya? Nah, kalau itu tidak ditangkap dan tidak diintervensi oleh pihak pemerintah, ya akhirnya kan kurang nge-up untuk bisa menumbuhkan sektor ekonomi dari industri pengolahan tadi. Oke, saya coba menjadi perwakilan dari masyarakat penikmat wisata. Kalau Bu Ani kan perwakilan dari Dewan gitu ya. Tapi ada beberapa kendala nih Bu, termasuk pungli mungkin atau pembayaran tiket yang berkali-kali. Jadi masuk di tengah jalan sudah ada tiket untuk Pemda mana gitu. Nanti maju sedikit ada lagi tiket kawasan wisatanya gitu. Nah, hal seperti ini gimana Bu? Ada beberapa titik seperti itu memang. Hari ini eranya kan digital. Saya pikir masyarakat sudah pada cerdas. Sampaikan aja di sosmed yang ada. Karena untuk bisa tahu real itu kan kita juga ada keterbatasan ya. Sekalipun kita ini 120 tersebar di seluruh Jawa Timur, tapi kadang-kadang hal-hal kayak begitu tuh kita lewat. Jadi memang kaitannya dengan usaha pariwisata yang ada hubungannya dengan pihak pemerintah, ada perda semacam kayak gitu. Tapi memang lebih pada kabupaten kota. Sekali lagi, karena kewilayahan kaitannya pariwisata itu domain kewenangannya lebih banyak di kabupaten kota, tinggal kita melihat ada nggak perdanya. Selama ada perda, namanya retribusi, Mas. Berarti legal gitu ya? Maka legal. Makanya masyarakat saya pikir bisa melihat bentuk tiketnya kayak apa. Ditanyakan juga nggak apa-apa, itu haknya masyarakat kan. Hari ini kan era transparansi. Jadi nggak perlu canggung, nggak perlu khawatir lah. Tapi sekali lagi, selama itu ada peraturannya, peraturan daerah, maka memang ada kewajiban karena ada layanan. Ada retribusi itu kan karena ada layanan dari pihak pemerintah. Selagi kita membayar, ada tiketnya jelas, yang kita bayarkan 10.000, dapat tiketnya 10.000 gitu ya. APBD misalnya kayak begitu, ya itu bagian dari kewajiban kan ketika mendapatkan layanan. Tetapi ada pure yang swasta misalnya kayak begitu, tentu ya tiket hanya satu kali. Tapi ada kalanya marketing, strategi marketing, Mas. Gimana nih? Pure milik pemerintah, pure milik swasta, tetapi masuk full memang murah 10.000. Tapi ke kolam renang 25.000 kayak ini. Nah, kita nggak bisa nyalakan pihak swasta kalau sudah demikian, bisnis Mas. gitu ya. Karena ini sudah bisnis dan itu bagian dari pola marketing saja untuk orang datang dulu kan begitu. Tapi itu masih lebih baik menurut hemat saya daripada langsung 150 masuk. Misalnya, nanti malah nggak ada yang masuk gitu ya? Ya, satu nggak ada yang masuk. Kalau toh kita masuk, kita nggak suka renang kan mubazir. Nggak semua kita nggak suka pakai gitu fasilitasnya. Jadi lebih baik memang spot-spot. Kalau saya ya. Tetapi, nah sekali lagi transparansi.
Misalnya di depan loket ditunjukin masuk ini sekian. Saya pikir itu bukan pembodohan dan itu bukan pembohongan juga ya? ya. Tinggal kita mau mencermati apa enggak bagian dari pengumuman itu misalnya kayak Oke. gitu. Jadi masyarakat juga jangan buru-buru menganggap itu pungli gitu ya. Ya. Selagi memang kalau kita bayarkan, sekali lagi misalnya bayarnya 10.000, kita dapat tiketnya yang tertera juga 10.000. Kecuali kita bayar 10.000, tuh tiketnya cuma 7.000, yang 3.000 kemana gitu ya. Tapi oke, di menit-menit terakhir nih Bu Ani, kalau rekomendasi Anda, wisata di Jawa Timur. Ya, Kan banyak nih, wisata alam ada, religi juga banyak pilihan gitu ya. saya melihat Jawa Timur ini unik ya, unik dan menarik mulai dari destinasi alamnya, lintas selatan, kemudian daerah timur yang sudah saya sebut tadi itu, suku Tengger itu kan juga budaya sebenarnya. Kemudian di Banyuwangi juga ada banyak wisata, di Malangan, Batu, termasuk di Pacet, Mojokerto, Trawas, ini kan juga menarik, di Blitar, Tanjung. Jadi sebenarnya masing-masing wilayah tuh punya itu karakter sudah ada, gitu ya. Hampir banyak punya wisata alam. Surabaya aja ada wisata alam, mangrove. Mangrove, Nah, betul. kira-kira kayak begitu. Nah, Sidoarjo juga punya wisata alam, juga sama mangrove. Kemudian Dewi Skardado harus mengarungi sungai muara dari laut. Nah, itu kan juga wisata. Kalau kemudian kita wisata destinasi wisata apa lagi ya? Kuliner. Kalau kuliner hampir semua alun-alun, hampir semua Bisa alun-alun. jadi pusat kuliner. Iya, itu sudah tersaji ya. Kemudian kalau aircraft begitu, hampir semua wisata juga menyajikan menurut saya. Kesimpulannya bahwa di Jawa Timur ini terdiri 38 kabupaten kota, masing-masing daerah punya keunikan ya, punya hasil kriah ya, masing-masing yang seru-seru lah, yang menarik ya. Kalau kita ngomong ke Blitar, maka di sana ada bukan kopi. Kalau Blitar itu kampung coklat. Kalau kita ngomong kopi ya daerah timuran, kan itu banyak. Kemudian ada juga kampung-kampung yang ala tradisional. Banyak deh, Jombang juga ada. Ini mau ngomongin kampung, saya jadi juga ada. Ingat sama omongannya Bu Ani tadi. Jadi desa wisata, pesannya apa dari Bu Ani biar masing-masing bisa tumbuh gitu dengan karakternya? Iya, pertama bagaimana eksplorasi potensi itu ya sesuai dengan potensinya itu yang diperkuat. Kedua, sehingga akan menjadi karakter masing-masing. Misalnya Sidoarjo, ya sudah kita eksplor Bandeng, bagaimana kemudian diolah dengan berbagai ragam diversifikasinya, kemudian Kupang Lontong, kayak begitulah. Kalau kemudian kita ngomong ke Gresik, ya sudah, Gresik ini terkenal dengan ini ya, Kerawu banyak ya, kerawu juga Bandeng kayak begitu. Yang itu harus diintegrasikan. Mengintegrasikan ini yang susah dengan berbagai sektor. Maka di sini butuh modal, sekali lagi, butuh modal yang orang datang itu ya bila perlu modal itu ditaruh di homestay atau penginap. Kayak begini ini kan yang dibutuhkan apa? Pertama, penginapan. Ya kan? Butuh penginapan. Nah, kalau sudah butuh penginapan atau homestay tadi, kayak begini tuh hotel nggak sebegitu mungkin ya. Ya mungkin kelas-kelas middle up. Tapi kalau middle ke bawah kan lebih baik, lebih senengnya di homestay, di villa-villa kan gitu ya. Rame-rame dengan keluarga. Nah, moda ini, armada untuk mengintegrasikan bisa kemana-kemana, ini yang masih jarang. Ini yang harus ditangkap oleh pihak pemerintah untuk bisa fasilitasi. Bagaimana orang itu ya mobile di daerah itu. Untuk explore ya. Kita datang ke Gresik, makanya bagaimana ke wisata religi kan di sana ada makam 2 makam kan, makam diri sama Malik Ibrahim kan. Betul. Begitu. Bagaimana kemudian bisa ke Pudak, bisa ke Legen, pantai bisa juga pantai, ada gitu ya. Gitu itu.
foto modanya. Saya pikir moda yang unik dan macam itu jadi mengintegrasikan. Yang ketiga tentu yang adaptif. Bagaimana desa wisata itu menyajikan sesuai dengan zamannya, kebutuhan pasar hari ini itu kayak apa itu yang harus, misalnya menyediakan tempat foto, sekarang kan lagi selfie kayak gitu-gitu kan, live kayak gitu. Ketika menarik maka tentu mereka akan kembali ya. Dan tentu harus mempertahankan kualitas. Ini yang penting. Orang datang itu kan ketika kalau ngomong mamin, kalau rasanya enak pasti orang balik. Ya kan kualitas itu kalau orang datang nyenangkan, masih orang akan kembali ya. Kalau perlu bawa yang lain. Bawa gitu ya? yang lain kan, itu kan kualitas. Jadi meningkatkan kualitas produk itu juga bagian penting untuk itu. Nah, fasilitasi pemerintah yang lain saya pikir membuat event, Mas. Saya lupa membuat event-event besar yang ditaruh di itu, karena itu juga akan mendorong untuk desa wisata atau pariwisata semakin menggeliat, semakin ramai, semakin banyak orang datang. Karena orang akan datang dengan event itu dengan promosi yang masif gitu ya, dan akhirnya imbasnya untuk masyarakat setempat. Karena memang event ini kan biayanya kan mahal, maka pemerintah fasilitasi itu. Dan sudah sih kita lakukan yang tadi saya sampaikan, saya 2 bulan ini mobile ke beberapa titik ya dalam rangka agar menjadi agregat kembali lah untuk bisa tumbuh itu. Karena terus terang ketika sektor pendapatan daerah ini dari yang tidak bisa diperbarui besar kita ini kan di PKB ya, pajak kendaraan bermotor. Maka ketika itu mulai tergerus karena sekarang ada mobil listrik ya, sekalipun pasti nanti akan ada pola pajak mobil listrik kayak apa begitu. Sektor pariwisata inilah salah satu sektor yang bisa mendulang tumbuhnya ekonomi yang berimpak kepada peningkatan PAD. Pemasukan daerah juga. Pemasukan gitu daerah ya. juga. Oke, jadi intinya akhir tahun silahkan berwisata di Jawa Timur, ujung barat, ujung timur, utara, selatan. Semuanya punya karakter masing-masing. Masing-masing ada karakternya, mau alam ada, religi ada, kuliner jelas ada di mana-mana dengan rasa dan jelas suasana yang beda-beda. Aircraft juga bisa dinikmati di sana. Nggak perlu keluar negeri. Nggak usah keluar negeri juga, effort. Tapi sekali lagi tetap memperhatikan kondisi sekitar dan keamanan ya. Iya. Karena wisata harapannya bisa bikin bahagia, refresh juga. Iya, Ini kalau anggota Dewan sih akhir tahun kemarin udah banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Akhir tahun tinggal Perlu melihat. Sambil healing, sambil melihat nih ya gitu. Apalagi nih yang dikunjungi, oh ternyata jalan provinsinya masih ada yang kurang misalnya. Oh desa wisata masih ada yang kurang. Tugas Bu Ani untuk bisa mengamati itu semua nantinya. Bu Ani terima kasih sudah bersama kami di JP Pots. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat selalu Bu Ani. Amin, amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pemirsa, wabarakatuh. kita jumpa lagi di next episode di JP Pots. Saya Disan Nugraha, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh